Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Nur Hidayati. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 jurusan Pendidikan Sejarah di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMA Negeri 1 Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Budiman dan teman kelas saya siap mendukung Bu Nida dalam uji kinerja PPG-nya. Semangat Bu Nida! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah semuanya sehat ya. Alhamdulillah sehat. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Rizwan dipimpin doanya. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu cek kehadiran dulu ya. Ade Suryani. Hadir. Bayu Setiawan. Hadir. Katarina. Hadir. Dewi. Hadir. Epa. Hadir. Eristia Nurul. Hadir. Selanjutnya silahkan kalian dibereskan dulu tempat duduknya, dirapihkan. Ini diluruskan tempat duduknya, dirapihkan juga pakaiannya. Silahkan dirapihkan. Udah siap belajar? Sudah. Coba ditunjukkan bukunya. Oke, udah siap belajar berarti ya. Untuk memulai pembelajaran agar kita semakin semangat, kita akan awali dengan ice breaking dulu. Silahkan semuanya berdiri. Ya, sudah. Karena sekarang kita bahasannya akan membahas tentang Palestina, maka ice breaking-nya akan berhubungan dengan konflik Palestina dan Israel. Kalau ibu bilang Palestina, kalian jawab merdeka. Kalau ibu bilang Israel, kalian jawab peace. Ya, mengerti? Konsentrasi ya. Palestina. Palestina. Israel. 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 Palestina. Tepuk tangan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang peran Indonesia dalam Perang Dingin. Coba Ibu tanya, di pertemuan sebelumnya kita membahas perang Indonesia dalam apa saja? Ya, Zidan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peran Indonesia dalam Perang Dingin ada 4. Yang pertama yaitu penyelenggaraan KAA atau Konferensi Asia Afrika. Ya. Yang kedua ada penggagas gerakan non-blok atau GNB. Yang ketiga ada mengirim pasukan perdamaian PBB. Yang keempat menggagas berdirinya ASEAN. Iya, benar yang dikatakan oleh Zidan. Jadi di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana peran Indonesia dalam Perang Dingin. Ada 4 hal. Ada peran Indonesia dalam penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Ada peran Indonesia dalam menggagas gerakan non-blok. Ada peran Indonesia dalam pengiriman misi perdamaian Garuda. Dan yang terakhir
terakhir ada peran Indonesia dalam menggagas ASEAN. Nah, hari ini kita akan membahas juga tentang peran Indonesia masa Perang Dingin. Yang akan kita bahas adalah peran Indonesia dalam masalah atau konflik antara Israel dan Palestina. Nah, kenapa sih kita harus membahas tentang peran Indonesia dalam konflik ini? Apakah Indonesia benar-benar berperan dalam masalah Israel dan Palestina? Nah, ini ya, peran aktif bangsa Indonesia dalam masalah Palestina di masa Perang Dingin. Ini tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui model problem-based learning, peserta didik dapat menganalisis dan menalar informasi tentang peran aktif bangsa Indonesia pada permasalahan Palestina dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global, serta menyajikannya dalam presentasi dengan penuh tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri, berpikir kritis, proaktif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Nah, selain itu juga untuk KD dan indikator pencapaiannya kalian bisa baca sendiri ya. 3.1-nya menganalisis peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Menguraikan latar belakang masalah Palestina, menganalisis peran aktif bangsa Indonesia, menganalisis dampak politik peran aktif bangsa Indonesia, juga menganalisis dampak ekonomi, serta nanti merekonstruksi tentang peran aktif bangsa Indonesia dan menampilkannya dalam presentasi. Nah, terus kenapa sih kalian harus belajar masalah Palestina? Nanti dengan belajar ini kita akan tahu bagaimana peran bangsa Indonesia dalam konflik-konflik internasional. Indonesia dalam Perang Dingin, memang Indonesia bukan aktor dalam Perang Dingin, tapi ternyata ada peran-peran penting Indonesia dalam kegiatan internasional ataupun dalam konflik internasional. Salah satunya ini. Dan kalau kita sudah tahu, nanti akan tumbuh rasa cinta tanah air. Oh, ternyata Indonesia itu banyak berkontribusi dalam masalah-masalah internasional. Oh ya, sebelumnya Ibu juga akan melakukan pretest juga ya, tes awal pada kalian. Nah, silahkan, Ibu kan udah mengirim linknya ya, Ibu sudah mengirim link pretestnya. Silahkan kalian buka di HP kalian, Ibu sudah mengirim link Google Form-nya. Silakan kalian buka dan isi ya Google Form-nya. Ada waktu 10 menit. Silahkan diisi. Sudah? Sudah. Ya, kalau sudah, kita akan masuk ke materi. Sudah. Sekarang kan lagi rame apa? Ternyata banyak kepentingan politik ya dalam Piala Dunia juga. Salah satunya adalah ini. Ini apa? Timnas Maroko. Timnas Maroko yang mereka mengibarkan bendera Palestina ya sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. Terus kalau kalian tahu juga ada beberapa kejadian penting yang berhubungan dengan masalah Palestina Israel. Salah satunya adalah timnas Inggris juga ya, yang ketika mereka diwawancara oleh wartawan Israel, mereka bukannya menjawab pertanyaan malah menyerukan kalimat Free Palestina. Jadi ternyata di bola itu bukan hanya pertandingan, tapi juga ada konflik kepentingan, konflik politik juga ya masuk di sana, termasuk juga yang lagi rame apa? Yang LGBT itu ya. Nah, ternyata masalah Palestina sampai HAM juga ada juga dalam bola. Nah, Ibu punya sebuah cuplikan, silahkan kalian tonton, amati video berikut ini.
Nah, ini Perdana Menteri Israel. Sudah? Apa katanya? Iya. Video tersebut sebenarnya menerangkan ada sebenarnya solusi yang bisa menghentikan konflik Israel Palestina, yaitu solusi dua negara. Tapi meskipun ada solusi ini, tetap ya konfliknya masih berkecambuk sampai sekarang. Nah, pertanyaannya sebenarnya apa sih yang melatar belakangi konflik Israel Palestina? Kapan dimulainya? Kalaupun ada solusinya, apakah solusinya ini akan tepat dan akan mengakhiri konflik Palestina dan Israel? Selain kan kita kalau sebagai umat muslim biasanya tahu kalau konflik Israel Palestina itu karena masalah agama. Coba perhatikan, ini gambar apa? Ya, anak kecil. Terus ada apa lagi selain anak kecil? Orang tuanya. Ya, miris ya kalau kita melihat gambar ini, anak sekitar usia 4 tahun. Kalau di kita anak 4 tahun kan baru masuk TK ya, adik-adik kalian baru masuk TK yang mana mereka cuman tahu lagu Cocomelon. Mereka tahu hanya bola, main, jajan kan ya. Tapi di Palestina, anak umur 4 tahun itu mereka sudah terbiasa dengan kematian. Mereka sudah terbiasa dengan bom. Mereka sudah terbiasa dengan darah. Mereka sudah terbiasa dengan suara dentuman bom dan juga suara senjata. Nah, ini perkembangan wilayah Palestina dari tahun 1946 sampai tahun 2000-an. Yang hijau itu asalnya wilayah Palestina. Makin tahun wilayahnya semakin menyempit, dan yang putih itu wilayah kekuasaan Israel. Kalian bayangin tahun 2000 aja yang hijau ini, wilayah yang hijau yang sebelah sana itu makin menyempit, apalagi hari ini wilayahnya semakin sempit karena diambil oleh Israel. Terus kenapa sih bisa terjadi perang atau konflik Israel Palestina ini bisa terjadi? Nah, ini mulanya dari deklarasi Balfour. Jadi sebenarnya Balfour ini seorang petinggi Inggris atau menteri luar negeri Inggris yang pada saat atau setelah Perang Dunia Pertama, Turki Utsmani, asalnya kan Palestina itu di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Turkinya kalah dalam Perang Dunia Pertama, otomatis wilayah Palestina itu dikuasai oleh pemenang perang, yaitu Inggris. Nah, Inggris ini lewat menteri luar negerinya, Balfour, mengeluarkan deklarasi yang isinya pembiaran atau mengizinkan orang-orang Yahudi untuk masuk ke wilayah Palestina yang asalnya mereka datang hanya sebagai pengungsi. Nah, masuk Perang Dunia Kedua kan Nazi kan ya, atau Hitler itu kan banyak membunuh orang-orang Yahudi, sehingga nanti mereka semakin banyak yang masuk ke wilayah Palestina dan akhirnya mendirikan sebuah negara bernama negara Israel dengan banyak pendukungnya yang negara-negara besar seperti salah satunya Inggris atau juga Amerika. Itu adalah negara-negara yang memang mendukung terbentuknya wilayah Israel, karena dalam kitab sucinya umat Yahudi juga mereka percaya bahwa wilayah Palestina ini atau Yerusalem ini adalah tanah yang dijanjikan untuk mereka. Jadi kalau berbicara masalah agama, memang Palestina ini adalah tanah suci untuk 3 agama, ada Islam, ada Kristen dan juga Yahudi. Dan untuk peran-perannya yang lain, nah ini kenapa Indonesia harus mendukung Palestina? Ternyata dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas ya disebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, bertitik tolak dari ini, jadi Indonesia juga termasuk salah satu negara yang anti penjajahan, yang terus mendukung Palestina sampai merdeka. Sampai saat ini Palestina masih berkonflik, Indonesia tetap akan mendukung Palestina.
Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, Ian silakan mau bertanya apa ya? Apakah konflik Palestina-Israel merupakan konspirasi? Oh, apakah konflik Palestina-Israel merupakan konspirasi? Coba ada yang mau menjawab dulu? Apakah konflik Israel-Palestina konspirasi atau bukan? Coba Adek, gimana menurut Adek? Kalau menurut saya konspirasi, Bu. Karena adanya dagang senjata. Oh, kalau menurut Ade, iya konspirasi karena katanya ada perdagangan senjata. Ternyata konflik ini memunculkan juga keuntungan ya, terutama untuk negara-negara yang berdagang, menjual senjata. Palestina itu kan seperti negara yang masih terjajah sampai hari ini. Jadi gitu, Ian, kalau Ian mau melihat dari sisi konspirasi mungkin iya. Karena setiap konflik ini ternyata mendatangkan keuntungan untuk pihak-pihak tertentu. Tapi yang jelas sampai saat ini masalah ini adalah masalah kemanusiaan. Itu ya, Ian, Ade, sama tadi kan benar kata Ade memang ada perdagangan senjata di sini. Nah, untuk kita membahas permasalahan yang lain karena kita kan di sini model pembelajarannya problem based learning. Ada berbagai masalah yang mesti kalian pecahkan mengenai konflik Palestina dan Israel dan bagaimana peran Indonesia. Untuk itu silahkan kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti Ibu akan bagi LKPD-nya. Ibu bagikan ya LKPD-nya. Silahkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Coba semuanya perhatikan dulu ke sini ya. Ibu perlihatkan juga LKPD-nya sebentar. LKPD. Ini ya. Coba perhatikan LKPD-nya. Nah, dalam LKPD yang pertama itu ada kelas. Silakan kalian masukkan kelasnya ya, kelas 12 IPS 2. Silakan dimasukkan nama anggota kelompoknya, silakan kalian masukkan juga anggota kelompoknya. Silakan per kelompok memecahkan masalah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, pecahkan masalah nomor 1, kelompok 2 masalah nomor 2, kelompok 3 masalah nomor 3 ya, dan kelompok 4 masalah nomor 4. Nanti setiap kelompok, perwakilan kelompoknya mempresentasikan hasil pemecahan masalahnya masing-masing. Terus gini, anggota kelompok yang tidak ke depan harus membuat yel-yel kelompoknya. Ya, sepakat? Waktunya 20 menit, silahkan dikerjakan. Sudah? Udah siap tampil kelompoknya? Oke, kalau sudah siap, yang lain perhatikan ke depan ya. Nanti kalian boleh bertanya juga. Mau mulai dari kelompok mana dulu? Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan Randy dengan siapa yang tampil? Fadia. Ya, silakan Randy dengan Fadia tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan, dan juga terima kasih kepada Bu Nida yang telah memberikan kita kesempatan berdiri di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Randy Budiman Dan saya Fadia Siti Nur Ajijah. Kami dari kelompok 1. Tepuk tangan. Baik, kita akan
kita akan menjelaskan masalah tentang terbunuhnya jurnalis Abu Akhlih. Mohon maaf, yang bernama Shiren Abu Akhlih. Nah, alangkah baiknya pastinya kan teman-teman tidak tahu siapa itu Shiren. Nah, alangkah baiknya kita melihat dulu latar belakang dari Shiren ini. Nah, Shiren ini adalah wanita yang berdarah Arab yang bernama lengkap Shiren Abu Akhlih. Dia lahir pada 3 April 1971 dan meninggal pada 11 Mei 2022 pada usianya yang ke-51 tahun kemarin. Nah, Shiren Abu Akhlih ini adalah seorang jurnalis yang terkenal di Arab. Ia sering meliput kejadian yang ada di Palestina dan juga menganalisis politik pemerintah dari Israel. Solusi yang kita bisa lakukan jika menjadi pemerintah Palestina adalah mengusut perang tersebut dan membawanya ke Mahkamah Internasional untuk diselidiki. Jika Israel terbukti, maka pihak Israel bisa mendapat hukuman dari Mahkamah Internasional tersebut. Sedangkan jika menjadi pemerintah Indonesia, solusi yang bisa kita lakukan adalah lewat perwakilan duta besar yang ada di Palestina, mencoba membantu penyelesaian kasus yang termasuk pelanggaran HAM berat merupakan masalah kemanusiaan yang harus diselesaikan bersama. Baik, ada yang ditanyakan? Ya silakan, Adik. Salah, Ibu. Ya, izin bertanya, kalau di Indonesia ikut dalam penanganan masalah pelanggaran HAM Palestina, apakah Indonesia termasuk ikut campur dalam urusan negara lain? Izin menjawab, membantu di sini bukan ikut campur, tapi mengawasi penanganan pelanggaran tersebut. Bagaimana kalau Cukup. Baik, untuk mengakhiri presentasi kita kali ini, akan kita akhiri dengan pantun. Setelah belajar bersama Bu Nida, Pulangnya membeli good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eva Nur Halimah. Dan saya Desi Kurniawan. Kami dari kelompok 2. Baik, di sini kami akan membahas mengenai bagaimana peran Indonesia dalam mengatasi permasalahan Palestina di masa Perang Dingin. Bagaimana peran Indonesia, bagaimana hubungan Indonesia dan Palestina hingga saat ini, bagaimana peran Indonesia pada masalah Palestina saat ini, dan jika kita berada pada masa tersebut dan menjadi pemerintah Indonesia, hal apa saja yang sudah dan bisa kita lakukan oleh Indonesia. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa Indonesia mempunyai hubungan baik dengan Palestina sejak sebelum merdeka. Bahkan, Palestina menjadi salah satu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Adapun peran Indonesia dalam konflik Palestina-Israel pada masa Perang Dingin diantaranya, yang pertama, pada tahun 1953, Soekarno mulai mengorganisir sebuah konferensi negara Asia Afrika yang terselenggara di Bandung pada tahun 1955. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Kurniawan. Nah, jadi saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Eva Nur Halimah. Jadi di sini hubungan negara Indonesia dan hubungan negara Palestina di sini tidaklah renggang dan tidak akan pernah renggang. Dilihatnya dari negara Indonesia yang selalu membantu negara Palestina dalam hal apapun. Jadi solusinya itu adalah negara Indonesia tidak perlu takut untuk membantu negara Palestina, karena di sini negara Indonesia membantu dalam hal positif baik dalam hal positif politik maupun ekonomi.
Jadi sekian dari presentasi kami. Ada yang ditanyakan? Silakan. Bertanya, kalau Indonesia sering membantu Palestina, apakah Palestina membantu Indonesia? Izin menjawab, membantu di sini bukan ikut campur, tapi mengawasi penanganan pelanggaran tersebut. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eris Tianurul Hasanah. Dan saya Riri Septiani, kami dari kelompok 3. Semangat Palestina! Kami perwakilan dari kelompok 3 akan membahas tentang permasalahan dampak peran Indonesia dalam masalah Palestina terhadap politik dan ekonomi. Baik, perlu teman-teman ketahui bahwasannya Indonesia dipercaya oleh negara di dunia untuk menjembatani konflik Israel-Palestina, yang dimana Indonesia diundang sebagai salah satu tamu dalam pertemuan yang membahas persiapan konferensi perdamaian Israel-Palestina yang diadakan di Paris pada tanggal 3 Juni 2016. Nah, pertemuan tersebut ternyata bertujuan untuk mempersiapkan konferensi damai yang dilakukan pada tanggal 15 Januari 2017. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Silakan, Ridwan. Dalam kehidupan. Bagaimana kalau Israel membenci Indonesia karena terus membantu Palestina? Izin menjawab. Dalam kehidupan bernegara, setiap negara pasti punya kepentingan, bukan soal suka dan benci. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, tapi kami sebagai perempuan tidak pernah salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami perwakilan dari kelompok 4. Saya N. Fitri Rahmawati. Dan saya Muhammad Nazarul Zidan. Kami dari kelompok 4. Nah, jadi di sini kami akan membahas materi mengenai permasalahan solusi dua negara yang ditawarkan untuk mengatasi konflik Israel dan Palestina, serta pandangan Indonesia pada permasalahan ini dan apakah ada solusi lain untuk mengatasi konflik Israel dan Palestina. Solusi dua negara atau two-state solution merupakan sebuah upaya untuk penghentian konflik Israel dan Palestina. Solusi dua negara ini merupakan salah satu opsi solusi konflik antara Israel dan Palestina untuk menyerukan dan dibuatnya dua negara untuk dua warga. Dengan solusi dua negara, negara Palestina berdampingan dengan Israel di sebelah barat Sungai Yordan. Menurut kelompok kami sebagai masyarakat Indonesia, solusi dua negara ini bukan solusi yang tepat karena menguntungkan pihak Israel yang kalau dilihat dari sejarah, mereka mengambil wilayah Palestina dengan bantuan Inggris. Ya, kalau solusi dua negara ini kita setujui, berarti secara tidak langsung kita menyetujui penghentian konflik dan menyetujui berdirinya negara Israel dengan wilayah Palestina yang diambilnya. Solusi yang kami tawarkan untuk penyelesaian konflik Israel-Palestina adalah dengan membawa masalah ini ke forum internasional dengan diselesaikan oleh pihak yang netral. Sekian. Apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Kenapa banyak negara Arab yang mulai mendukung Israel? Oh gitu, kurang. Negara-negara Arab, alasan negara-negara Arab mendukung Israel yaitu adanya kepentingan ekonomi terhadap negara Israel. Cukup sekian penyampaian materi dari kami.
Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Tadi ada berbagai permasalahan yang ternyata kalian sudah bisa juga menempatkan diri kalian. Oh, kalau saya jadi pemerintah Palestina, saya mau mencari solusi seperti ini. Kalau saya jadi pemerintah Indonesia, saya mau begini. Bahkan kalau saya jadi pemerintah Indonesia, ada nih solusi yang bisa kita tawarkan. Kalian sudah bisa menyelesaikan berbagai masalah. Tadi kan ada ya, kalau Indonesia ikut campur masalah Palestina, katanya berarti Indonesia ikut urusan luar negeri orang. Nah, untuk masalah HAM sebenarnya semua bangsa di dunia itu bisa ikut kalau memang permasalahannya masalah hak asasi manusia. Apalagi kan ini banyak terjadi pelanggaran HAM ya di antara konflik Israel Palestina. Terus tadi ya, yang namanya konflik itu selalu ada kepentingan. Makanya kenapa sekarang negara-negara Arab banyak yang bekerja sama-sama Israel? Masalahnya udah bukan kepentingan agama lagi. Kepentingannya udah bergeser ke kepentingan ekonomi. Karena dalam politik itu kan, apalagi tadi kan ya, gimana kalau Israel membenci kita? Dalam politik itu tidak ada musuh yang abadi, tidak ada teman yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Seperti itu. Nah, beres ya materi yang kita bahas tentang masalah Israel dan Palestina dan peran Indonesia di dalamnya. Coba ada yang ingin menyimpulkan, ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang telah kita pelajari? Ya, silakan Marisa. Jadi kesimpulannya, sejak konflik Israel Palestina, Indonesia sudah banyak berperan dalam penyelesaian konflik tersebut. Di antaranya banyak mendukung usaha kemerdekaan Palestina. Ya, benar ya kata Marisa tadi. Ternyata setelah kita pelajari, kita dapat kesimpulan bahwa banyak sekali peran Indonesia dalam penyelesaian konflik Palestina Israel. Bahkan tadi Indonesia ikut dalam konferensi yang digelar di kota Paris. Indonesia dianggap sebagai pihak yang membantu dalam perdamaian konflik Palestina dan Israel. Nah, selanjutnya ada evaluasi. Tadi kan kalian udah melaksanakan pretest ya, evaluasi awal. Nah, Ibu juga sudah memberikan linknya untuk post-test atau untuk tes akhir. Silahkan dibuka Google Form-nya dan kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan Google Form-nya. Sudah beres? Sudah? Sudah. Ya, nanti Ibu lihat hasilnya ya. Kalau sudah beres, Ibu juga akan melakukan refleksi. Bagaimana pendapat kalian atau perasaan kalian setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Refleksinya bisa kalian tuliskan dalam Mentimeter. Ibu sudah share ya, link Mentimeternya udah ada? Nah, silakan kalian ungkapkan perasaan kalian setelah belajar sejarah hari ini. Ini nih ada yang nulis senang. Tenang aja, nama kalian tidak ada di sini. Senang, menakjubkan. Ya, seru. Siapa lagi? Seronok kali, lapar. Ada yang lapar. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan ulangan harian ya, penilaian harian. Jadi silakan kalian pelajari materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya mengenai peran Indonesia dalam Perang Dingin. Ibu juga kalau kalian tadi ada yang pantun, ada yang curhat ya pas presentasi, Ibu akan tutup pembelajaran ini dengan sebuah quotes. Ya. Jadi sejarah itu bukan hanya menyelami masa lalu. Jauh dari itu ada pembelajaran yang harus kita ambil nilai baiknya. Dan tidak perlu jadi muslim untuk berempati pada masalah Palestina. Cukup menjadi manusia. Karena masalah ini bukan tentang agama, tapi tentang kemanusiaan. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM-nya Rizwan dipimpin lagi doanya.
Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, sekian pembelajaran dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Udah lapar ya, silahkan kalian istirahat ya. Tunggu bel dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan semuanya.